Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Salam Praja Wibawa. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Harmunasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal Pranata Trantibum tes P3K tahun 2024, yaitu pada edisi ketiga. Bagi kakak-kakak yang belum lihat pada edisi 1, 2, ataupun kompetensi lain seperti manajerial, sosial kultural, ataupun wawancara, ataupun kompetensi teknis lainnya, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali video-video tentang latihan soal yang kami share pada tahun-tahun sebelumnya. Itu mengacu juga dari curhatan kakak-kakak kita yang telah melakukan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal Pranata Trantibum. Langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, ketika menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, petugas Trantibum dituntut untuk berperan aktif dalam penanganan. Tindakan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama mereka? Yaitu A. Mempersiapkan laporan untuk pimpinan. B. Melakukan evakuasi terhadap warga yang terancam. C. Mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah evakuasi. D. Menghubungi lembaga bantuan internasional. E. Menyusun rencana kontingensi untuk bencana mendatang. Oke, jadi ketika menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, petugas Trantibum dituntut untuk berperan aktif dalam penanganan. Tindakan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama mereka? Yaitu jawaban yang tepat yang mana? Yaitu melakukan evakuasi terhadap warga yang terancam. Berikut adalah penjelasannya. Yaitu dalam situasi darurat, evakuasi adalah langkah krusial yang harus diambil untuk melindungi nyawa masyarakat sebelum tindakan lainnya dilakukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka menjaga keamanan publik, petugas Trantibum bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan patroli rutin. Apa keuntungan utama dari kerjasama ini? A. Meningkatkan kedisiplinan petugas. B. Meminimalisasi jumlah pelanggaran di masyarakat. C. Memudahkan koordinasi anggaran dalam operasi lapangan. D. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. E. Mengurangi beban kerja petugas Trantibum. Oke, jadi dalam rangka menjaga keamanan publik, saat petugas Trantibum bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan patroli rutin. Apa keuntungan utama dari kerjasama ini? Yaitu meminimalisasi jumlah pelanggaran di masyarakat. Oke, berikut adalah penjelasannya. Kerjasama antar lembaga dalam penegakan ketertiban umum dapat mengoptimalkan efektivitas pengawasan dan penindakan, sehingga pelanggaran dapat diminimalisasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang petugas Trantibum sedang menyusun mekanisme pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban. Apa aspek yang paling penting dalam sistem pelaporan dan pengaduan agar efektif? A. Menyediakan hotline yang dapat dihubungi 24 jam. B. Memberikan insentif kepada pelapor yang aktif. C. Melibatkan aparat dalam penanganan pengaduan. D. Menyusun prosedur yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. E. Membuat tim khusus untuk mengecek pengaduan palsu. Oke, jadi seorang petugas Trantibum sedang menyusun mekanisme pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban. Apa aspek yang paling penting dalam sistem pelaporan dan pengaduan agar efektif? Yaitu dengan cara menyusun prosedur yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.
Oke, berikut adalah penjelasannya, yaitu aspek terpenting dalam pengelolaan sistem pelaporan adalah prosedur yang mudah dipahami agar masyarakat dapat melaporkan dengan cepat dan jelas tanpa kebingungan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pelaksanaan operasi rutin di pasar, petugas Trantibum mendapati banyak kendaraan parkir sembarangan yang menghambat arus lalu lintas. Langkah apa yang harus dilakukan petugas sebagai bentuk pemantauan dan penegakan ketertiban umum? Yaitu A. Menggembok kendaraan yang parkir sembarangan. B. Mengedukasi para pengemudi untuk tidak memarkir kendaraan sembarangan. C. Menghubungi pihak kepolisian untuk penindakan lebih lanjut. D. Mengatur ulang area parkir agar tidak mengganggu lalu lintas. Atau E. Memberi peringatan dan mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Jadi dalam pelaksanaan operasi rutin di pasar, petugas Trantibum mendapati banyak kendaraan parkir sembarangan yang menghambat arus lalu lintas. Langkah apa yang harus dilakukan petugas supaya bentuk pemantauan dan penegakan ketertiban umum? Yaitu dengan cara memberikan peringatan dan mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang pembahasannya. Sebagai bentuk pemantauan dan penegakan ketertiban umum, memberikan peringatan dan melakukan pengaturan sementara lebih sesuai karena tidak melibatkan tindakan hukum langsung, namun dapat memperbaiki kondisi lapangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Petugas Trantibum mendapatkan laporan adanya konflik antar warga di suatu desa mengenai batas lahan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020, apa langkah yang seharusnya dilakukan petugas untuk menanggulangi konflik tersebut? A. Melakukan tindakan hukum langsung kepada pihak yang dianggap bersalah. B. Mengedukasi warga mengenai hukum pertanahan. C. Menjembatani kedua pihak melalui proses mediasi untuk mencari solusi damai. D. Mengamankan lokasi konflik untuk menghentikan kegiatan warga di sana. Atau E. Mengalihkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Oke, jadi petugas Trantibum mendapatkan laporan adanya konflik antar warga di suatu desa mengenai batas lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020, apa langkah yang seharusnya dilakukan petugas untuk menanggulangi konflik tersebut? Yaitu dengan cara menjembatani kedua pihak melalui proses mediasi untuk mencari solusi damai. Berikut adalah penjelasannya, yaitu peran Pranata Trantibum adalah mendeteksi dan mencegah konflik, termasuk dengan cara mediasi yang merupakan metode paling tepat untuk menyelesaikan konflik lahan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pranata Trantibum diminta membuat laporan kegiatan penertiban di sebuah kawasan perumahan. Laporan tersebut harus mencakup tentang apa? A. Hanya masalah yang ditemukan tanpa solusi. B. Semua tindakan yang diambil serta rekomendasi untuk perbaikan. C. Rincian teknis tanpa memeriksa hasil penertiban. D. Data personal warga yang melanggar aturan. Atau E. Tindakan hukum terhadap pelanggar. Oke, jadi Pranata Trantibum diminta membuat laporan kegiatan penertiban di sebuah kawasan perumahan. Laporan tersebut harus mencakup tentang apa saja, yaitu semua tindakan yang diambil serta rekomendasi untuk perbaikan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu laporan kegiatan harus mencakup tindakan yang diambil selama penertiban serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Ini memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan akuntabel. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat melakukan operasi penertiban di pasar tradisional, Pranata Trantibum menemukan pelanggaran terkait kebersihan dan tata ruang. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah A. Menutup pasar dan menghentikan semua aktivitas.
B. Melakukan mediasi dengan pengelola pasar untuk menyusun rencana perbaikan. C. Melaporkan pelanggaran kepada instansi yang berwenang tanpa tindakan langsung. D. Menindak semua pelanggar tanpa pengecualian. E. Membiarkan masalah tetap ada karena bukan prioritas. Oke, jadi pada saat melakukan operasi penertiban di pasar tradisional, Pranata Trantibum menemukan pelanggaran terkait kebersihan dan tata ruang. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah dengan cara apa? Yaitu melakukan mediasi dengan pengelola pasar untuk menyusun rencana perbaikan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu pendekatan mediasi untuk menyusun rencana perbaikan bersama adalah langkah pertama yang ideal dalam menjaga ketertiban dan kebersihan di tempat umum seperti pasar tradisional. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pranata Trantibum terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis atau gepeng di kota besar. Apa langkah paling manusiawi dan efektif dalam menangani masalah ini? A. Menangkap dan menahan gepeng. B. Mengusir gepeng dari wilayah publik. C. Berkoordinasi dengan dinas sosial untuk rehabilitasi dan pemberdayaan. D. Melarang gepeng untuk beraktivitas di area publik. Kemudian yang E, memberikan denda kepada gepeng yang melanggar aturan. Oke, jadi Pranata Trantibum terlibat dalam penanganan pelandangan dan pengemis atau gepeng di kota besar. Apa langkah paling manusiawi dan efektif dalam menangani masalah ini? Yaitu dengan cara berkoordinasi dengan dinas sosial untuk rehabilitasi dan pemberdayaan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu langkah paling tepat adalah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk mencari solusi yang manusiawi seperti rehabilitasi dan pemberdayaan daripada hanya melakukan penertiban secara paksa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Demikianlah video kali ini tentang pembahasan latihan soal Pranata Trantibum pada latihan soal atau edisi ketiga. Apabila belum melihat pada edisi 1 sampai edisi 2, langsung saja masuk ke channel kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.